Salam brother and sister dimanapun berada saat ini. Jumpa lagi dengan saya dalam video kali ini. Selamat menyaksikan dari awal sampai akhir ya. Mohon agar tidak di skip. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau bersaksi tahun kemarin waktu saya dan suami saya ketemu sama Ibu P itu bulan Maret tanggal 6. Dan pada bulan kami mengikuti kesaksian Ibu P, dan pada bulan April tanggal 9 itu waktu saya lagi berdoa tanya Tuhan tentang bahasa roh yang Tuhan taruh buat saya. Dan saya dapat jawaban itu melalui Ibu P tanggal 9 April itu. Waktu beliau live itu judulnya Besi dan Emas. Pada waktu beliau berbahasa roh, saya connect dengan beliau. Langsung kita sama-sama berbahasa roh pada saat itu. Jadi waktu kami berbahasa roh, pada saat itu saya memakai dasar. Saya tidak tahu bahwa baju dasar saya itu sudah basah dengan air mata saya. Karena Tuhan tahu beban saya, karena selama itu terima jus itu, saya berdoa kepada keluarga saya, saudara-saudara saya yang sudah menerima itu jus itu. Jadi waktu selesai saya berdoa, jadi waktu saya berdoa berbahasa roh dengan mempela itu sama-sama selesai juga sama-sama. Terus pada beberapa hari kemudian beliau live lagi, judulnya Kamu Ketahuan. Itu waktu beliau berbahasa roh, saya juga berbahasa roh, dan saya merasakan sesuatu seperti pedang menusuk hati saya. Dan pada saat itu saya merasa sangat sakit sekali di hati saya. Tetapi saya tidak mengeluh, saya bilang Tuhan Yesus terima kasih, Tuhan mengubah hati saya. Terus berganti lagi beberapa bulan itu, yang waktu Ibu P live sama Mas Den, saya sudah lupa judulnya itu. Saya ingat saya itu mimpi live pakai jeans biru. Jeans biru itu waktu beliau berbicara, Roh Kudus bicara di hati saya bahwa beliau sedang mengandung, tapi tidak dibukakan bahwa mengandung Roh Kudus. Ya, saya berpikir wajar karena beliau mempunyai suami itu. Dan nanti besoknya waktu beliau live sendiri, judulnya pemberitahuan, baru di situ dibukakan bahwa beliau mengandung bayi Roh Kudus. Di situ roh saya itu menyala-nyala sampai saya menangis. Saya bilang buat suami saya, kemarin Roh Kudus sudah bicara, ya itu. Terus waktu bulan November dalam penyembahan, doa dan penyembahan, Roh Kudus berbicara di hati saya, berdoa kepada jiwa-jiwa. Waktu saya berdoa kepada jiwa-jiwa, Roh Kudus berbicara, tarik roh mereka kembali kepada Tuhan. Dan sampai saat ini Ibu Bapak saya berdoa kepada jiwa-jiwa, karena waktu kalau kita bersaksi buat saudara-saudara maupun teman-teman, mereka tidak percaya. Jadi Roh Kudus bicara kepada saya, berdoa kepada mereka, panggil roh mereka kembali kepada Tuhan. Sampai saat ini Ibu Bapak saya berdoa, walaupun saudara-saudara saya katakan kepada saya bahwa sudah penyesat, sudah aliran sesat, tetapi saya puji Tuhan karena Roh Kudus ada di hati saya. Saya bersyukur, saya tidak marah, tetapi saya bersyukur karena Tuhan sudah menjadi contoh bagi kita. Dan sekarang ini kita seperti Tuhan, mengalami seperti Tuhan. Kita dihina, kita dicemokan, tetapi puji Tuhan, saya selalu bersukacita dengan Tuhan. Itu aja, terima kasih. Terima kasih kesaksian yang sah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih luar biasa.
kesaksian yang membuat semua. Saya Ibu mau berikan kesaksian lagi Bu. Silakan Pak Ernest ya. Saya berikan kesaksian tentang mimpi saya Bu, dan juga ketemu sama Ibu Fei, sama dengan istri saya bulan Maret. Waktu saya bermimpi tentang orang-orang yang begitu banyak menerima jus naga itu Bu. Itu yang mana mereka tidak tahu. Tapi pada waktu saya bermimpi, dalam diri saya, dalam roh saya, ada suara mengatakan, jangan engkau mengambil hal yang tersebut, benda yang tersebut, karena benda itu membuat hati Tuhan menangis. Dan saya melihat dalam mimpi saya, ada tulisan, angkanya, bilangannya, genap seperti yang di Wahyu mengatakan itu, bilangan manusia. 6. Saya melihat di dalam mimpi saya. Jadi saya berkata dalam roh, ini apa ini Tuhan? Tetapi Roh Kudus bilang, kamu melihat saja, jangan kamu berkata, tapi kamu melihat dan apa akan terjadi. Sudah mimpi saya, jadi saya melihat banyak orang di antrian, banyak orang mengambil karena mereka tidak tahu, mereka sudah mengambil bagian yang salah. Tapi waktu saya melihat saya punya tubuh dalam mimpi itu, saya tidak mengambil. Saya diangkat dari Roh Kudus, saya diungsikan, dipindahkan dari tempat itu. Lalu ada suara hati bilang, kamu bagianku, kamu adalah bagianku. Pada saat itu juga saya menangis. Hati saya gemetar karena tidak kuat, karena ada roh yang berkata dalam hati. Dalam mimpi saya juga menangis di tempat tidur jam 3 pagi. Waktu itu tanggal 23 bulan Maret. Saya menangis dan saya berkata, Tuhan, saya mau mendengar benar-benar yang dari Tuhan melalui apa saja. Tetapi Tuhan mengantar saya melalui YouTube. Yaitu saya buka YouTube, saya ketemu sama Ibu Fei yang membukakan tentang cairan naga ini. Sehingga saya bilang, puji Tuhan, haleluya, ini jawabanmu Tuhan atas hidupku. Saya menangis juga karena saya tahu ini jawaban. Saya sadar, saya manusia yang berdosa, saya lemah. Apakah saya patut dapat apa yang Tuhan mau daripada saya? Saya rela apa yang Tuhan mau bentuk, sehingga ada jawaban doa yang begitu cepat. Lalu saya mimpi lagi tentang hamba-hamba Tuhan. Banyak yang sudah terhilang. Mereka merobek, mereka punya baju jubah, dan mereka yang memakai seperti putih di leher itu, mereka menunjukkan seperti mereka bilang, Tuhan, aku sudah melayanimu selama bertahun-tahun, kenapa Tuhan meninggalkan kami? Dan Tuhan bilang kepada mereka, aku tidak mengenal engkau apapun juga, kamu adalah hamba yang jahat, aku tidak mengenal engkau. Jadi pada waktu itu saya menangis juga kepada hamba Tuhan tersebut. Lalu saya bilang kepada Tuhan, Tuhan kasihanilah mereka. Tapi jawab Roh Kudus bilang, mereka sudah mengambil bagian yang salah. Mereka harus kembali bertobat. Kalau mereka tidak bertobat, maka semuanya akan sirna. Dan juga Tuhan berkata kepada saya, engkau harus keluar dari lingkungan tersebut. Jadi saat itu juga puji Tuhan, karena saya dikuatkan oleh kesaksian, perkataan, firman yang hidup, yaitu melalui Ibu Fei, mempelainya Bapak Yahweh, dan juga tentang malaikat Mikael, malaikat Rafael, dan semua saksi-saksi saya ikut sampai sekarang ini. Saya dikuatkan luar biasa, karena Tuhan itu dahsyat, mengantar kita untuk menuju kebenaran. Dan kebenaran tersebut, sampai saya dengan istri saya dihina, dicemooh,
tidak disukai oleh siapapun, karena kita berikan kesaksian yang hidup tentang kebenaran yang nyata di sekitar kita, di lingkungan kita. Jadi saya merasakan kekuatan karena di dalam diri saya ada Kudus yang mengantar untuk menuju kebenaran. Itu saja saya berikan kesaksian. Terima kasih. Amin. Haleluya. Makasih. Haleluya, Pak Ernest. Terima kasih. Haleluya. Makasih Pak Ernest, Pak Ernest, kesaksiannya. Kesaksian yang kesaksian yang luar biasa. Iya, terima kasih Pak Ernest. Dan Ibu Ellen ya. Kesaksian yang luar biasa nih.